Ya, kita tunggu teman-teman yang lain ya, bro. Oh, enggak. Kameranya sama kok ya. Halo, ini dari Bang siapa ini? Kita hari ini live class ya. Live. Jadi welcome kalau teman-teman ada pertanyaan. Muka saya kayak kelihatan bangun tidur ya. By the way, kalau misalkan teman-teman ada usul ya, mau minta tambahan modul copywriting. Sebenarnya belakangan ini ada ini sih teman-teman, ada request dari orang-orang foto atau dapetin klien kalau misalkan kita mau jadi copywriter. Jadi kalau ya, apakah saya harus tambahin modul em, cara cari klien mungkin untuk ditambahin di modul. Kalau update materi saya belum kepikiran materi apa lagi. Mungkin tambahan yang materi sih. Mungkin dia dapatkan dari bukunya Mas Bondan. Tahu ya teman-teman? Tahu. Saya baca buku ini teman-teman dan saya mendapatkan momen insight baru gitu kan. Yang mana ini sangat berguna saat teman-teman mungkin yang lebih deep, yang lebih dalam itu di materi. Mungkin saya bahas. Nah ini ya, paham. Kelihatan nggak sih? Bentar, saya salah share ya. Bentar. Kelihatan nggak sih layarnya, teman-teman? Ah, belum. Hmm. Hmm. Kalau ini sudah. Ah, Oke, nah jadi coba tutup. sekali ya. Ah, Oh, sudah. Oh, langsung bisa nggak sih? Ada. Nah, inilah lah. Nah, oke, jadi nah jadi saya ingin bahas soal yang cukup menarik sebenarnya teman-teman. Nanti mungkin yang lebih dalam saya akan bahas modul ya. Nama topiknya ini ya, tiga otak manusia. Jadi kita sendiri, nah ini mungkin bingung teman-teman, tapi ya coba saya simpel mungkin ya. Jadi tiga otak manusia itu ada tiga bagian ya. Otak reptil, otak mamalia, dan otak neflex. Yang mana otak reptil itu akan berfungsi kalau misalkan kita tuh melihat sesuatu yang berbahaya. Contohnya, teman-teman kalau misalkan lihat tahu ya di pinggir jalan atau lagi jalan lihat tahu kan banyak ular. Teman-teman merasakan oh ini ular gitu. Jadi teman-teman refleksnya keluar gitu. Yang kedua, mamalia itu otak yang biasanya itu berpikir emosional. Jadi kalau misalkan teman-teman nih, teman-teman contoh nih ya, teman-teman di jalan, teman-teman lihat teman-teman mau berangkat kerja nih, terus lihat orang ini apa? Lihat misalkan orang itu tabrakan gitu kan. Jadi teman-teman akan mikir, oh aduh saya harus tolong nggak ya? Kalau tolong kasihan gitu kan. Kalau kalau tolong, kalau nggak tolong kasihan gitu kan. Kalau tolong saya nanti telat. Itu otak mamalia yang akan aktif. Jadi otak emosional. Contoh lagi kalau misalkan teman-teman lihat bayi misalkan ya. Jadi lihat sesuatu yang emosional. Misalkan teman-teman lihat sinetron dan lain-lain ya yang berkaitan dengan emosi ya. Terus yang ketiga lah otak neokortex. Otak neokortex ini yang berkaitan dengan logika teman-teman. Jadi kayak hitung-hitungan dan lain-lain itu akan aktif. Nah, apa kaitannya dengan teman-teman itu saat menulis copywriting? Jadi saat teman-teman menulis copywriting itu kita berhubungan dengan otak reptil. Kita tahu sendiri teman-teman di zaman sekarang itu informasi di mana-mana gitu kan. Sebagai orang yang ingin menulis copywriting, salah satu poin yang penting adalah gimana caranya kita bisa mendapatkan perhatian orang lain atau judulnya. Dan kita tahu sendiri yang bikin copywriting itu banyak, nggak kita aja. Dan kita tahu sendiri karena banyaknya orang yang bikin copywriting, orang itu sudah kebal gitu kan, terpapar dengan yang namanya iklan. Jadi gimana caranya kita harus membuat sebuah iklan yang out of the box gitu kan, yang beda kan. Jadi teman-teman lihat iklan-iklan yang viral, itu biasanya mereka itu memberikan sesuatu yang baru. Contoh nih, iklan viral apa ya?
yang belakangan ramai itu iklannya Pantene itu kan. Iklannya Pantene yang Keanu itu, tahu nggak sih teman-teman? Iklan Pantene. Nah ini kalau teman-teman tahu, ini terus viral, tapi coba puterin mungkin ya. Keluar nggak sih? Nah ini. Nah ini keluar nggak sih? Keluar ya? Iklan Pantene yang sempat viral ini. Di sini YouTube viral, tapi ini repost ya, pengepul iklannya. Keluar nggak sih? Keluar ya teman-teman ya? Untuk iklan. Coba aku puter ya. Ini sempat viral teman-teman. Oh, oh suaranya nggak keluar ya? Kayaknya saya nggak tahu sih gimana caranya keluarin suara ya. Ya ini contoh aja lah ya, nanti tonton bisa search iklannya ya. Nah itu contoh teman-teman ya. Kenapa itu bisa viral? Karena yang pertama ini ya kita tahu sendiri ini kan apa modelnya itu Keanu gitu kan, yang mana ya orangnya lucu gitu kan. Terus iklan Pantene, ini saya nggak tahu sih ada seorang pakar branding itu yang membahas tentang iklan ini gitu kan. Dan ya yang jadi menarik adalah ini sebenarnya berhubungan dengan otak reptil teman-teman. Jadi kalau untuk kita tahu sendiri kalau misalkan untuk mempengaruhi orang lain kita harus bisa melewati otak reptil. Nah, cara mengakalinya gimana? Biasanya yang pertama itu ada banyak teman-teman ya cara mengakali atau faktor-faktor yang bisa mempengaruhi. Aku bahas beberapa ya. Yang pertama itu kita membuat sesuatu yang baru. Contohnya iklan Pantene ini. Atau yang kedua, kamu bisa memainkan kontras dalam copywriting kamu. Jadi saya nggak bisa share ya ini ya apa ada beberapa copywriting klien. Jadi kalau saya pernah buatin copywriting untuk klien teman-teman itu biasanya saya menggunakan warna yang kontras atau misalkan punya saya sendiri deh. Coba ya saya carikan ya. Saya carikan materi iklan saya yang mana saya tunjukkan buat teman-teman juga. Ini berhasil punya tingkat klik atau CTR ya kalau iklan itu hasil yang cukup tinggi teman-teman. Karena lagi-lagi itu menggunakan kontras yang terang ya. Oh, wait. Atau yang paling mudah itu teman-teman bisa menggunakan ini visual di dalamnya ya. Jadi bisa memainkan visualnya. Contohnya kalau saya itu bentar ya, saya kasih link klik. Nah, jadi saya pernah iklan teman-teman. Itu link kliknya cukup tinggi ya. Padahal iklannya itu cuma kayak gini aja teman-teman. Bentar ya. Saya share lagi. Oke. Iklannya itu cuma gini aja ya. Ini ya. Oke. Ini saya putar ya teman-teman. Ini cuma gini aja. Udah cuma gitu aja ya. Sama ada ya kayak apa backsoundnya gitu. Ini cuma 6 detik ya. Tapi kalau teman-teman lihat yang klik cukup banyak teman-teman ya.
5% ya untuk CTR-nya. Jangkauannya ya lumayanlah 26.000 gitu kan. Gitu. Atau yang seperti ini. Nah, yang saya masuk memakai kontras itu seperti ini, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kelihatan ya. Nah, ini cuma seperti ini aja, teman-teman ya. Yang klik juga oke lah ya, CTR 3,6% ya. Terus atau yang seperti ini ya. Nah, seperti ini ya, pakai bayi ini. Jadi, kita tahu sendiri teman-teman, tujuan untuk membuat iklan atau ya kalau iklan Facebook Ads gitu kan, itu kan satu tujuannya, untuk membuat orang itu klik, untuk menarik perhatian orang lain. Jadi, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menarik perhatian otak reptil. Seperti yang pertama, memberikan kontras. Entah itu warna ya, warnanya biasanya merah, atau yang kayak tadi gitu kan, yang punya saya ada bintang-bintangnya, atau memberikan sesuatu isinya, misalkan kayak ini ya, ada bayinya gitu ya, itu kan menarik perhatian orang lain, gitu. Jadi atau kalau biasanya, orang-orang itu pakai sebuah story di dalamnya, jadi ada ceritanya. Jadi ada begitu banyak cara sih teman-teman untuk menarik perhatian orang lain. Nah, kalau misalkan kita kayak langsung hard selling, langsung jualan, itu secara nggak langsung kamu itu mengaktifkan otak reptilnya mereka gitu kan. Jadi saat orang merasa kayak dijualin, mereka kan akan merasa menutup diri teman-teman ya. Wah, ini apa nih? Ini kamu mau jualan ya ke saya ya? Kamu mau mengambil uang saya gitu kan. Jadi ya itulah yang biasanya itu kita hindari gitu kan. Makanya kalau teman-teman lihat semakin ke sini tuh, iklan-iklan itu orang-orang itu semakin kreatif gitu kan. Ya, jadi orang-orang itu saya perhatikan sekarang ya untuk orang-orang yang bikin, brand-brand besar untuk bikin iklan yang kreatif itu, mereka jarang langsung jualan gitu kan. Jadi selalu ada kayak storytelling mungkin, cerita apa, story-story yang menarik gitu kan, atau mereka itu, apa ya, ya sangat sangat mengerti lah ya tentang otak reptil manusia gitu kan. Nah itu nanti yang mungkin akan saya tambahkan dalam modul teman-teman untuk lebih, ininya apa, yang lebih detail ya, yang lebih praktikal gitu kan ya. Jadi itu sih teman-teman dari aku ya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan nggak sih? Nanti saya ngoceh nggak jelas sampai selesai. Boleh banget kalau teman-teman ada pertanyaan seputar copywriting, kita ngobrol-ngobrol santai hari ini teman-teman. Silakan, teman-teman ada kendala apa, mungkin boleh dicurhatkan, mungkin gitu ya. Sebenarnya saya live class ini nggak ada topik khusus sih teman-teman ya. Atau mungkin kalau teman-teman pengen suatu hari nanti kita undang bintang tamu gitu kali ya, biar nggak garing live class. Gitu teman-teman ya. Teman-teman di sini juga udah gabung grup Telegram nggak sih? Karena di sana saya senang teman-teman aktif banget ya, jadi banyak yang share copywriting-nya, terus bisa saling sharing juga tentang apa yang baru gitu kan, iklan apa yang menarik gitu kan. Jadi teman-teman dapat banyak wawasan gitu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tapi semakin ke sini, ini jujur ya teman-teman ya, semakin ke sini saya lihat sebenarnya pertanyaan orang tentang copywriting itu ya bisa dibilang kayak itu aja sih teman-teman ya. Contoh nih, saya kan banyak tuh sering bawain webinar ya. Jadi kalau teman-teman tahu, saya sering bawain webinar teman-teman kemana-mana ya tentang copywriting. Entah itu kapan tadi untuk orang-orang yang disabilitas gitu kan. Terus apalagi? Untuk sekolah ya. Jadi, untuk sekolah saya juga pernah, sekolah PAHOA gitu kan. Terus nanti, akhir bulan ada untuk, sekolah yang di Semarang gitu kan. Terus untuk universitas, untuk UMKM, pebisnis online, profesional, itu sebenarnya pertanyaannya cuma gitu-gitu aja sih teman-teman. Gimana caranya membuat copywriting gitu kan. Ya kan udah ada di modul gitu ya. Terus apalagi? Gimana caranya copywriting bisa meningkatkan penjualan gitu ya. Itu juga ada di modul udah saya sajikan buat teman-teman. Terus, gimana caranya
copywriting-nya bisa meningkatkan banyak interaksi media sosial, itu juga ada. Jadi udah sebenarnya semua pertanyaannya itu ada, teman-teman ya. Tinggal, kita aplikasikan aja. Aduh kok hilang pertanyaannya? Tadi ada pertanyaan di kolom Q&A, saya salah pencet pertanyaannya hilang ya, bisa tanyakan lagi ya. Jadi tadi ada yang tanya, kalau di caption itu kata-katanya, berapa maksimalnya ya? Coba nanti boleh banget ditulis lagi di kolom chat ya. Saya kepencet teman-teman, mohon maaf ya, hilang. Nah, jadi kalau misalkan terkait caption, sebenarnya kalau saya pribadi teman-teman ya, dan apa yang saya perhatikan di kreator lain, itu caption itu tergantung konten modelnya teman-teman. Jadi kalau misalkan ya, kita langsung share screen aja kali ya. Misalkan ya, kita buka Instagram ya teman-teman ya. Kalau saya pribadi, itu caption itu selalu saya sesuaikan dengan konten modelnya. Jadi kalau misalkan captionnya udah ditulis, kalau captionnya itu, bentar ya. Oke, nah misalkan ini ya, ini Instagram gitu kan. Nah, kalau caption itu gimana? Caption itu tergantung isi kontennya sih. Jadi kalau misalkan biasanya ya, ini Vini ya. Nah, kalau kita lihat, kalau kontennya itu berupa carousel, yang mana carousel itu sudah menjelaskan informasinya di kontennya, biasanya itu captionnya cuma gini aja, ajak bertindak aja. Beda cerita, ini kalau ini kita beda ya, Instagramnya Vini ya. Dia yang muncul di paling awal soalnya. Oke. Beda cerita kalau misalkan isi kontennya itu, nah ini kan dia besar banget ya mukanya. Ini kan dia nggak menjelaskan apa-apa di fotonya, jadi dia menjelaskan captionnya itu panjang, walaupun ini konten endorse gitu kan ya. Kenapa? Karena nggak ada penjelasannya. Nah, kalau misalkan penjelasannya itu sudah banyak di ini katakanlah. Nah, di carousel ya mereka jadi cuman gini aja, lihat nih captionnya kayak orang nggak niat gitu ya. Jadi tergantung konten modelnya, teman-teman. Walaupun ini single image ya cuman captionnya gini aja ya. Nah, itu kembali lagi ke konten model masing-masing, teman-teman ya. Gitu. Terus contoh lagi ya, kita cari kreator lain ya. Siapa lagi? Vicky misalkan. Nah, ini kan dia udah menjelaskan informasinya di kontennya. Nah, captionnya cuma gini aja. Sebenarnya bebas, teman-teman. Kenapa? Karena yang saya perhatikan adalah kalau misalkan orang itu sudah membaca karuselnya, saya pribadi dan banyak konten kreator lain itu nggak peduli captionnya, teman-teman. Karena kita udah mendapatkan apa yang kita cari di kontennya. Itu. Sementara kalau misalkan kontennya hanya, oh ini ada Mas Rizky ya. Kalau misalkan sementara kalau kontennya kayak, ini single image biasa ya. Kontennya kayak single image biasa yang nggak menjelaskan apapun, itu biasanya captionnya panjang, gitu ya. Jadi disesuaikan teman-teman kalau misalkan caption ya. Seperti itu. Oke. Benar gak sih tadi pertanyaannya? Saya kepencet teman-teman, tiba-tiba hilang pertanyaannya. Nggak bisa dimunculkan ya. Ya, jeleknya ini Remo ini teman-teman ya. Nggak bisa memunculkan pertanyaannya kayak stream ya. Makanya saya galau teman-teman. Enaknya kalau live class gini itu pakai Remo yang ini atau pakai StreamYard. Karena kalau misalkan Remo seperti ini tuh enaknya nanti bisa networking teman-teman. Jadi bisa ngobrol satu sama lain. Tapi kalau jeleknya itu rekamannya burek teman-teman ternyata ya. Saya kemarin download rekaman-rekaman yang sebelumnya itu burek ya. Sementara kalau StreamYard itu bagusnya ya bisa dimunculin, tapi nggak bisa networking. Bingung jadi saya. Ya lihatlah nanti lah dapat feedback apa dari teman-teman ya. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman boleh ditulis di kolom chat ya atau di kolom Q&A bebas. Kita hari ini ngobrol-ngobrol santai teman-teman. Karena sebenarnya saya bingung ya live class ini untuk apa gitu kan. Maksudnya bukan untuk apa sih, kayak materinya itu mau diisi apa. Karena kalau misalkan saya ngisi materi di live class seperti ini, takutnya itu kasihan teman-teman yang lain yang nggak ada waktu misalkan untuk datang di live class. Makanya materi selalu saya tambahkan di member area gitu kan.
Seperti itu. Jadi, kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa lanjut di sesi networking aja, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali gabung ya, selamat datang. Jadi live class seperti ini itu, misalkan kita Q&A ringan, teman-teman. Tapi kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut di sesi networking biasanya. Jadi sesi networking-nya itu nanti ada kayak meja bundar gitu, yang mana teman-teman nanti bisa gabung di meja-meja tersebut, dan yang orang yang di meja tersebut itu bisa ngobrol satu sama lain. Gitu, ya. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut di kolom ya, sesi networking. Silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut di sesi networking ya. Kita ngobrol-ngobrol santai 2 arah di sana. Oke, tidak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut di sesi networking ya, teman-teman ya. Sampai jumpa di kolom meja-meja networking ya.